Shalom teman-teman semua, apa kabar? Ketemu lagi kita di Go Students Online Sharing yang selalu tayang setiap hari Sabtu di Sabtu pertama dan Sabtu ketiga setiap bulannya jam 3 sore di YouTube-nya Go Bogor di Go Bogor Online Service dan di Instagram-nya Go Students di Go_students. Bersama saya Kak Santo, hari ini Kakak akan bagikan satu sharing firman Tuhan yang bertema atau berjudul Mati dan Hidup. Nah, hari ini kita tahu sama-sama bahwa kita sedang berada di dalam momentum Paskah, suatu peristiwa yang sangat besar dalam sejarah manusia, di mana Tuhan Yesus rela memberikan nyawanya mati bagi kita semua untuk menebus dosa setiap kita. Dan dia bangkit dan memberikan kehidupan yang kekal bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Nah, berhubungan dengan momentum Paskah, teman-teman semua, ada hal yang harus kita lakukan. Ada kematian dalam tanda kutip yang harus kita lakukan. Kita baca dulu ayatnya di 2 Timotius 2 ayat 11. 2 Timotius 2 ayat 11 berkata demikian. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita mati dengan dia, maka kita pun akan hidup dengan dia, dengan Tuhan. Lalu kematian apa saja yang harus kita lakukan, dalam tanda kutip tadi ya, kematian apa saja melalui penebusan Kristus ini yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus mati bagi dosa. Kita baca dulu ayatnya di dalam Roma 6. Roma 6 ayat 2 sampai 4 berkata demikian. Sekali-kali tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, yang pertama, mati bagi dosa. Jadi artinya apa? Kita harus meninggalkan kehidupan kita yang lama yang dikuasai oleh dosa dan hidup di dalam kehidupan yang baru, yaitu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, teman-teman semua. Ya, apa sih itu dosa? Dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Hal yang kedua, yaitu mati bagi diri sendiri. Kita baca dulu ayatnya di dalam Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, apa artinya teman-teman semua? Mati bagi diri sendiri. Artinya adalah kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan hidup hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Hal yang ketiga, yaitu mati bagi kehidupan dunia. Mati bagi kehidupan dunia. Kita baca dulu ayatnya di Kolose 3. Kolose 3 ayat 5-6. Dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang durhaka. Jadi artinya apa teman-teman semua? Artinya kita harus memprioritaskan hal-hal yang rohani dan kekal, ya, daripada hal-hal yang bersifat fana di dunia ini dan sementara. Ya, perhatikanlah hal-hal yang bersifat rohani dan kekal. Yang keempat, kita harus mati bagi ego. Mati bagi ego. Kita buka dulu ayatnya di Filipi. Filipi 2 ayat yang ke-3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Artinya apa teman-teman? Mati bagi ego, yaitu kita harus memiliki
kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita itu tidak dapat melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Siapa sih kita? Nah, teman-teman semua, ego di dalam diri kita itu bisa ditekan, teman-teman semua. Karena itu kita butuh kasih karunia Tuhan, kita butuh kekuatan Tuhan, kita butuh Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Ya, sekali lagi, kakak beritahukan, melalui penebusan Kristus, kita harus mati bagi, yang pertama, mati bagi dosa. Yang kedua, kita harus mati bagi kehidupan dunia. Yang ketiga, kita harus mati bagi diri sendiri. Yang keempat, kita harus mati bagi ego. Nah, teman-teman semua, mari kita menghayati momentum Paskah ini dengan sungguh-sungguh. Kiranya sharing dari kakak hari ini dapat memberkati kita semua. Saya bertemu lagi di Go Student Online Sharing berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.